Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4, yaitu dengan tema kita akan membahas Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, seperti apa isinya surat Al-Hujurat ayat 13? Maka mari bersama-sama kita menyimak penjelasan video pembelajaran yang akan kita bahas bersama. Kalian sudah siap? Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita memulai belajar, maka terlebih dahulu kita harus membaca doa sebelum belajar ya. Semoga kegiatan pembelajaran kita ke depannya bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sendiri dan orang lain ya. Kita mulai sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, setelah kita berdoa sebelum belajar, semoga kegiatan pembelajaran kita selanjutnya diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah tadi kita sudah membaca doa sebelum belajar, maka selanjutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran yang seharusnya kalian capai setelah mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13 ada 5 tujuan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, diharapkan kalian mampu membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar dan tartil. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan kalian mampu mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, diharapkan kalian mampu menganalisis makna atau pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang keempat, yaitu diharapkan kalian mampu menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Kemudian tujuan yang kelima, diharapkan kalian mampu menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap keragaman sebagai implementasi surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, tadi setelah kita sudah membahas beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13, maka sekarang kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, setelah tadi kita sudah membaca surat Al-Hujurat ayat 13, maka sekarang kita akan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita baca bersama-sama arti surat Al-Hujurat ayat 13 ya.
Kita mulai. 1, 2, 3. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Nah, ini adalah arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah kita baca tadi. Maka setelah kita membaca dan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13, selanjutnya kita akan membahas makna atau isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah membaca dan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13, maka sekarang kita akan membahas makna atau pesan pokok yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebelum kita membahas pesan atau isi kandungan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, coba sekarang kita amati dan perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini Ibu sudah memberikan atau menyediakan 4 gambar. Coba kita bahas satu persatu, coba kita perhatikan. Mulai gambar nomor 1. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar nomor 1? Nah, ini adalah tugas kalian ya. Nah, setelah kalian melihat gambar nomor 1 ini, coba sekarang kalian catat di dalam buku tulis kalian apa yang kalian lihat di dalam gambar nomor 1 ini. Oke, dimulai untuk menulisnya ya. Nah, kemudian gambar nomor 2. Nah, apa yang kalian lihat ada di dalam gambar nomor 2 ini? Coba ceritakan, apa isi dari gambar nomor 2 ini? Nah, mulai ditulis. Kemudian gambar nomor 3. Nah, ini ada gambar apa yang kalian lihat dari gambar nomor 3? Coba kalian tulis dan kalian ceritakan apa isi gambar nomor 3 ini. Nah, yang terakhir gambar nomor 4. Nah, ini gambar nomor 4, apa yang kalian dapatkan tentang gambar nomor 4 ini? Silahkan kalian tulis dan kalian ceritakan di buku tulis sekalian. Nah, sudah menulis semua? Nah, anak-anak sudah selesai belum menuliskan dan menceritakan gambar nomor 1 sampai nomor 4? Oke, kalau sudah, sekarang kita bahas satu persatu ya, mulai dari gambar nomor 1. Nah, gambar nomor 1 secara kasat mata di sini ada 4 orang. Terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, berarti ini menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu terdiri dari 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka kita harus bersyukur dan menjalani takdir kita diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, itu kita harus mensyukurinya. Maka kita tidak boleh mengubah takdir kita. Misalnya, ketika menjadi seorang laki-laki, tidak boleh berpenampilan seperti seorang perempuan atau bahkan mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sudah diciptakan oleh Allah menjadi seorang perempuan, maka kita juga harus mensyukuri dan menjalani takdir kita sebagai seorang perempuan. Kita tidak boleh berpenampilan seperti laki-laki atau bahkan kita mengubah jenis kelamin menjadi seorang laki-laki. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah menyalahi takdir Allah. Nah, ini gambar nomor 1 menjelaskan bahwa ada perbedaan jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, oke, gambar nomor 2.
Nah, gambar nomor 2 ini menjelaskan dan menceritakan ada berbagai suku dan bangsa yang ada di Indonesia ini. Indonesia itu sangat kaya dengan budaya, adat, suku, dan bangsa. Mulai dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan sebagainya. Ini menjelaskan bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan keragaman budaya, adat, kemudian berbagai jenis rumah adat, suku, dan sebagainya. Tetapi meskipun itu berbeda-beda, kita tetap harus menghargai keragaman. Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya supaya kita saling mengenal, bukan karena saling memusuhi. Maka kita harus bisa hidup rukun dengan berbagai suku dan bangsa yang ada di Indonesia secara khususnya dan secara umumnya yang ada di seluruh dunia ini, supaya menciptakan hidup yang rukun dan damai. Oke, selanjutnya nomor 3. Gambar nomor 3, di sini ada gambar orang yang sedang memberikan sedekah atau bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia itu harus saling membantu kepada orang yang saling membutuhkan. Allah itu menjelaskan bahwa orang yang paling mulia itu bukanlah orang yang paling kaya, paling cantik, paling ganteng, paling pintar, memiliki kedudukan yang tinggi, itu bukan. Tetapi Allah melihat derajat dan kemuliaan seseorang itu berdasarkan dari keimanan, ketaatan, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bisa mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah supaya kita bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini gambar nomor 4. Nah, gambar nomor 4 ini menjelaskan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai dari yang sebelah kiri itu ada gambar. Nah, gambar tokoh-tokoh agama dan tempat ibadahnya. Nah, mulai dari nomor gambar yang seorang perempuan memakai baju hitam. Nah, itu menjelaskan itu adalah seorang tokoh agama Katolik yang disebut sebagai biarawati. Nah, orang yang beragama Katolik itu tempat ibadahnya adalah di gereja. Nah, kemudian selanjutnya ada seorang perempuan yang memakai gamis dan memakai jilbab warna pink. Nah, ini adalah nama agamanya adalah orang yang beragama Islam. Biasanya tokoh agama Islam itu disebut sebagai ustazah, ustadz, kiai, atau ulama. Kemudian tempat ibadah orang Islam itu adalah masjid. Kemudian yang selanjutnya, nah di sampingnya ini ada seseorang tokoh agama yang disebut dengan pendeta. Pendeta perempuan itu beragama Konghucu dan tempat ibadahnya adalah di kelenteng. Kemudian selanjutnya itu ada gambar orang yang beragama Kristen, tempat ibadahnya di gereja dan nama tokohnya adalah pendeta. Kemudian gambar seorang laki-laki yang memakai baju putih dan ikat kepala putih, itu adalah tokoh agama Hindu yang beribadah di Pura. Nah, nama tokohnya ini biasanya disebut sebagai pandita atau pedanda. Kemudian yang terakhir ada laki-laki gundul. Dan ini adalah disebut sebagai biksu dan tempat ibadahnya itu di vihara, agamanya adalah agama Buddha.
Nah, dari gambar ini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia itu ada berbagai macam agama, suku, budaya, adat, dan sebagainya. Kemudian Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kita harus menjadi orang yang bertakwa agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Jadi Allah tidak melihat derajat manusia itu berdasarkan agamanya, berdasarkan suku, bangsa, laki-laki atau perempuan, bukan, tetapi berdasarkan dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah mengamati, kemudian menceritakan gambar tentang isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13, sekarang kita akan mengambil kesimpulan tentang isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kita itu saling mengenal. Nah, kemudian Allah menjelaskan tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan kesatuan di antara umat manusia, karena perbedaan suku, ras, bangsa itu seharusnya tidak dijadikan sebagai permusuhan atau memecah belah, tetapi harus menjadi jembatan untuk saling mengenal dan berbagi pengalaman. Nah, kemudian isi kandungan yang selanjutnya menjelaskan tentang keutamaan seseorang itu tidak bergantung kepada keturunan, etnis, atau status sosial, penampilan fisik, atau latar belakang seseorang, melainkan tentang keadaan hati dan amal perbuatannya. Maka, oleh sebab itu, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang memiliki ketakwaan dan kesolehan dalam tindakan dan perilakunya untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian makna atau pesan pokok selanjutnya yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 adalah menjelaskan bahwa Allah itu adalah zat Tuhan yang maha mengetahui tentang manusia, dan Allah itu paling mengenal kepada seluruh umat manusia tentang segala perbedaan dan keunikan yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian selanjutnya mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan, kesatuan, dan ketakwaan kepada Allah, mengajak kita untuk saling menghormati, menghargai, saling mencintai, tanpa memandang perbedaan yang ada di antara kita. Nah, ini adalah pesan pokok atau isi kandungan yang dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, harapannya setelah kita mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13 ini, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu menghargai perbedaan setiap orang, kemudian kita bisa saling menghargai, saling menyayangi, saling toleransi, dan sebagainya. Dan kita harus segera selalu memegang teguh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah membaca, mengartikan, dan menganalisis pesan atau kandungan pokok yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, maka sekarang ada tugas untuk kalian. Nah, tugas yang pertama, kalian harus menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Kemudian, yang kedua, kalian menganalisis, coba analisislah jenis-jenis keragaman apa saja yang ada di lingkungan rumahmu. Kemudian kalian catat di buku tulis, misalnya ada keragaman perbedaan agama, keragaman perbedaan adat, dan sebagainya. Kemudian kalian tulis apa saja yang kalian amati, kemudian
kalian tulis di dalam buku tulis. Kemudian kalau sudah kalian amati, kalian analisis dan sudah kalian tulis di dalam buku tulismu, nah tugas yang ketiga, pertemuan selanjutnya adalah kalian harus mempresentasikan hasil analisis yang sudah kalian buat tentang keragaman di lingkungan masyarakatmu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian menghafal maju satu persatu, yaitu menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Nah, ini untuk persiapan tugas kalian minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Tadi kita sudah membaca, mengartikan, dan menganalisis isi pokok atau pesan pokok yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan beberapa tugas yang harus kalian persiapkan untuk pertemuan minggu depan. Nah, untuk pelajaran hari ini, kesimpulannya adalah dalam materi surat Al-Hujurat ayat 13 ini adalah yang pertama, kita harus selalu menghargai beberapa perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita, entah itu perbedaan agama, adat, budaya, bangsa, dan sebagainya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang selalu mengedepankan hidup rukun dan damai dengan sesama manusia. Kemudian kita harus memperbanyak keimanan, ibadah kepada Allah, kemudian ketakwaan kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan di dunia dan akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita cukupkan sekian ya untuk pelajaran hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran untuk pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dalam keadaan apapun ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.